Nah, lalu ada segitiga yang di bawah ABC. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk bisa mencari luas layang-layang. Nah, karena tadi ini segitiga siku-siku, nah, maka didapat alasnya 10, tingginya 15. Nah, yang segitiga yang bawah juga sama. Karena tadi siku-siku di sini, alasnya 10, tingginya 15. Nah, ya. Oke. Sehingga didapatlah luas daripada layang-layang A, B, C, D itu adalah jumlah daripada dua buah luas segitiga, atau boleh juga 2 kali luas segitiga siku-siku. Nah, berapa rumus luas segitiga siku-siku, nak? Setengah, ya, dikali alas dikali tinggi. Nah, alasnya ini 2 sama 2 habis ya. Ya habis. Berarti alas kali tinggi. Alasnya berapa, yuk? Alasnya 10, ya kan? Tingginya tingginya 15. Maka total luas ABCD adalah 150 cm. Nah, ini dia. Ya. Oh, ini ketutup nanti nih. Kalau Pak Mulya nggak pindahin ininya, ketutup. Bentar ya. Harus Pak Mulya pindahin layarnya karena nanti hasil recordnya ketutup sama sama ini, sama foto anak-anak sekalian. Dah. Yang udah ngantuk silahkan tidur ya, tidak apa-apa. Pak Mulya ceceknya baik ya, biar fokus. Nah, lanjut. Nah, kau udah dapat nih, nak. Ya, udah dapat nih luas daripada layang-layangnya 150 cm. Lalu apalagi yang mau kita cari? Nah, mencari luas yang diarsir adalah mencari luas yang berwarna hitam. Nah ya, luas yang diarsir atau luas yang berwarna hitam itu adalah rumusnya luas layang-layang. Kita udah dapat luas layang-layangnya. Nah, dikurang luas lingkaran. Oke. Ya, dikurang luas lingkaran. Apakah lingkarannya ini udah dapat? Belum. Luas lingkarannya ini kita cari lagi. Nah, inilah dia soal KSM. Soalnya penuh dengan suka duka ya. Bagi yang sudah berasap, nggak apa-apa, silahkan dipanggang terus. Baik. Assalamualaikum Pak, Waalaikumsalam. Kita lanjut ya. Fokus, fokus. Dah, sekarang kita cari dulu nih. Apa kita cari? Kita cari jari-jari. Karena kita butuh luas lingkaran. Lagi-lagi kita mencari jari-jarinya pakai garis bantu. Ya, kita ubah lagi nih gambar. Kita tarik dari pusat lingkaran ini ke sini. Nah, kita tebalilah dulu ya. Kurang tebal ini. Kita tarik. Nah, oke, kita tarik. Dah. Setelah kita tarik, ternyata muncul lagi 2 segitiga baru. Yang pertama ada segitiga, kita buat nih. Nah, nih. Ada segitiga ABE. Ya. Lalu ada segitiga BEC. Dah. Nah, segitiga ini kalau kita tarik, nah ya, kita tarik, ternyata apa yang bisa kita tarik dari sini? Ini tinggi segitiganya, betul nggak? Ini juga tinggi segitiganya, betul? Yang disebut dengan R. Nah, jadi ternyata apa yang kita gambarkan ini ternyata menghasilkan 2 segitiga baru, berarti kita tadi tahu nih, luas satu segitiga yang setengah ini luasnya kan 75. Nah, lalu dibagi 2, maka luas segitiga ABC, ya luas segitiga ABC itu adalah jumlah dari luas segitiga ABE. Mana ABE, nak? Nih ABE nih.
A, B, E nih. Ditambah luas segitiga B. Nah, saya kita garis bantu di sini F. Ya, BEF. BEF. Tujuannya biar dapat jari-jari. Karena segitiga ABC tadi udah dapat 75. Nah, rumus daripada segitiga kan setengah alas kali tinggi. Di mana setengah alasnya itu 10 nih. Alasnya ini. Ya kan? Ya. Alas yang ini 15. Maka didapat setengah kali 10, ya kan? Kali tingginya R. Ditambah setengah yang belah sana kali 15 dikali R. Tujuannya cari R. Gitu. Tujuannya itu. Ya. Maka didapat 75 sama dengan setengah dari 10 berapa ayo? 5R ya kan? Ditambah setengah dari 15. Nah, berapa nih? Atau kalau misalnya mau buat dalam bentuk pecahan boleh, biar bisa dijumlahkan. Ternyata didapat, ini udah sama ya, penyebutnya sama-sama 2. Berarti kita bisa langsung dijumlahkan. Berarti berapa tuh? Iya, 25/2R sama dengan 75. Maka kita bisa cari R-nya. Ya, berarti berapa R-nya tuh? Iya, maka kita bisa cari 75 dikali 2R sama dengan 25. Coret ini sama-sama bagi 25 ya. Berarti didapat R sama dengan 6. Nah, yang bantu coret tolong dihapus nak ya. Jadi didapat jari-jarinya 6 Pak Mulya. Nah, udah dapat kita jari-jarinya. Baru kita bisa menggunakan untuk mencari luas lingkaran. Apa rumus luas lingkaran nak? Pi R kuadrat. Masukkan. Berarti PR-nya berapa? Ya, nilai Pi-nya 3,14 dikali 6 kuadrat. Maka hasilnya 3,14 dikali 36. Berapa tuh nak? 3,14 dikali 36. Yuk. Silahkan dicoba. Ini layarnya harus Pak Mulya kecilkan lagi ya. Oh, tidak bisa. Ternyata layarnya yang kita coret. Bisa dapat? Ternyata didapat. Hasilnya adalah 1013,04 ya. 1000 ini nggak bisa dipakai pulpen, harus pakai pulpen yang bawaan Zoom. Nah, kenapa error dia? Nah, maka didapat ini berapa ya? 113,04. Maka didapatlah luas yang diasir 150 dikurang 113,04. Nah, berapa tuh nak? Ayo kurangkan berapa? 36,96 cm kuadrat. Nah, karena ini isian singkat, yang perlu diisi tidak sama satuannya ya, melainkan isinya 36,96 karena di Juknis koma itu jadi titik. Oke, selesai. Ini dia jawabannya. Silahkan dicatat dulu bagi yang mau mencatat. Bagi yang tidak mau mencatat boleh difoto aja. Oke, sudah selesai untuk soal nomor 13. Di jawabannya 36,96, tapi ketika itu isian singkat diketik di website nanti 36,96. Nah, oke, silahkan dicatat dulu bagi yang mau mencatat. Pak Mulya kasih waktu 1 menit. Sudah Pak, mana ada sudah nyatat? Oke, apa catatnya anak cepat sekali. Ayo catat dulu. Sudah. Habis nak soal refreshing Pak Mulya. Lihat kalian berasap aja refreshing bagi Pak Mulya.
Hah? Bapak ngomong saya tulis? Enggak. Teka-teki aja, Pak. Boleh, boleh. Teka-teki boleh. Oke, kita teka-teki sebentar. Setelah ini teka-teki 2, 3 teka-teki ya. Sudah, kalau udah siap bilang ya. Oke, jika sudah, mari kita hapus coretannya. Kita coba teka-teki. Teka-teki apa ya yang Pak Mulya punya ya? Oke, mana nih coretan-coretan yang bisa dicoret? Siap, teka-teki yang pertama. Dah, dari jauh kita dekati. Udah dekat, kita lewati. Siapakah dia? Hmm. Dari jauh kita dekati, dari dekat, sudah dekat kita lewati. Pak, teka-teki yang lucu. Nggak ada yang lucu. Teka-teki Pak Mulya menyeramkan semua. Ingus, itu lucu tuh ingus. Lengan, bukan. Ayo apa? Memang ingus dari jauh kita dekati. Gunung, salah. Gunung didaki, nah. Bayangan, iya, salah juga. Oke, jawabannya adalah pintu. Gampang kan? Dari jauh didekati, dari dekat dilewati. Soal kedua, 3 teka-teki saja. Ada suatu benda di alam yang tidak pernah tidur siang dan malam. Siapakah dia? Hmm, Ayo, silakan. Ikan, ikan tidur, nah. Ada ikan yang tidurnya tegak lagi. Pohon, pohon nggak tahu kita tidur enggaknya kan? Tidur dia. Semut, semut. Benda, nah benda. Ada benda di alam tidak pernah tidur siang dan malam. Benda hidup mungkin maksudnya. Bapaknya pernah ngajar, ada yang bilang, apa contoh makhluk hidup nak meja katanya. Tapi aja Pak, benda hidup ya kan. Ada lagi mikro belum bukan, rumput bukan, foto, kipas angin iya salah juga. Jawabannya adalah jam. Nah, gampang. Pernah tidur jam? Mati pernah dia, tapi hidup balik gitu ya. Oke, teka-teki terakhir. Ada yang menyumbang teka-teki silahkan ketik di kolom komentar. Pak Mulya lagi mikir teka-teki apa yang ini. Silahkan ketik. Terus ini kita lanjut belajar lagi. Siapa nih yang mau kasih? Dia bukan benda alam, benda di alam, nak. Benda dia itu. Oke, coba. Yuk, dari siapa nih? Ketik terus. Ular mati isap rokok. Obat nyamuk. Wah, gampang kali. Itu teka-teki nih. Sebutkan nama 10 nama buah yang berakhiran K. Zamzami, gimana menang? Kenapa Zamzami? Rujak. Yang mana nih? Udah tenggelam chatnya. Matahari tenggelam karena nggak bisa berenang. Singa kan raja hutan. Yang mana nih? Masuk lurus, keluar bengkok. Keluar belok-belok. Ayo, banyak nih. Oke, karena tenggelam dari Pak Mulya lagi. Gajah
Naik pohon, nampak apanya? Tenggelam, nak. Teka-teki kalian. Ayam apa yang kakinya 3? Ayam pipis. Oh enggak. Ayam geprek. Iya betul Jihan. Nampak bohongnya. Dia ulang tahun gajah masuk kulkas. Nih ayam apa yang kakinya 3? Ayam cacat. Wih, mantap sekali. Tepuk tangan dulu. Oke, kita lanjut belajarnya. Semoga refreshingnya bisa bermanfaat ya. Nah, kita lanjut ke soal berikutnya. Yang ini dulu ya. Yang nomor 16 lah dulu. Nomor itu kepanjangan. Di sesi besok lah kita bahas. Kita coba nomor 16. Silakan dicoba dulu untuk nomor 16. Kalau udah pusing, ketik bahas, kita bahas. Jangan langsung Pak bahas, jangan langsung dibahas. Coba dulu ya. Tentang geometri. Boleh, habis ini kita tentang geometri ya. Ini masih di-record kan? Nah, coba nomor 16 dulu. Pak, jadi besok nampak muka. Insya Allah nak jadi. Kenapa kalian mau nampak muka? Kok Pak Mulia tadi cantik? Entahlah. Ini matanya 2, hidup lagi ya kan? Muka Bapak rata nak. Dah bisa dibayangkan ya kan? Oke, bisa untuk nomor 16. Jangan dicoret-coret loh nak. Laptop Pak Mulia laptop rakyat jelata nih. Sehingga hilang dia nanti. Laptop kalian ya, laptop mahal ya. Punya sekolah ya. Pak Mulia lihat nih laptopnya bagus-bagus nih dari sini. Lihatnya. Oke, mari kita selesai sampai jam berapa kita selesai? Sampai jam 12.45 ya. Waduh, Pak Mulia lupa kirim link yang peserta ini. Peserta sebelumnya. Bentar ya, Pak Mulia pergi ke WA dulu. Lupa. Oke, sudah lock. Ya Allah, sudah penuh dengan coretan-coretan kesuntukan ya kan. Itu yang coret anak-anak. Anak-anak kita luar biasa semangat. Oke, sudah kita bahas. Ada yang pula Siu lagi penggemar Bang Ronaldo. Pak Mulia penggemar Messi. Nah, dah kita bahas C. Ada yang menjawab C. C semua. Ada lagi yang lain? Ada yang menjawab selain C kah? Messi ini bos kebanggaan Pak Mulia. Oh enggak, Pak Mulia hanya ngefans saja dulu. Mainnya bagus. Oke, kita bahas. Yuk kita bahas. Nah, soal ini bagus sekali, nak. Sangat bagus soalnya.
awalnya kalau seandainya pilihan gandanya itu tidak ada yang lihat ya, trik yang Pak Mulya kasih, jika nanti soal itu ujungnya itu angkanya nggak sama, nah ujungnya ini nggak sama, nah itu bisa pakai trik ujung ya, atau eh, pola kalinya nggak sama, itu juga bisa pakai digit sum ya. Tapi soal ini bagus sekali, padahal coba lihat ya, apa dibilang MI Al Mukarrom akan melakukan kegiatan manasik haji untuk semua siswa kelas 1 sampai kelas 6. Sebanyak 60% siswa berada di atas kelas 2, 60% siswa berada di bawah kelas 4, dan 10%-nya berada di kelas 5. Oke, ini kita hapus dulu. Jika jumlah siswa kelas 4 dan 5 ada 174 orang, maka banyak kerikil minimal yang harus disiapkan pihak sekolah untuk proses lempar jumroh adalah berapa butir. Jadi sebenarnya ada trik cepat ya, kalau seandainya opsinya itu tidak sebagus ini, bisa pakai trik cepat. Di mana trik cepatnya itu lempar jumroh itu kan ada 3 nak ya. Pertama jumroh ula itu ada 7 kerikil, lalu jumroh akobah ya, akobah itu juga ada 7, dan yang terakhir wusta ya, wusta juga ada 7, maka total per orangnya itu berapa? 21. Nah 21 ini nak, itu digitnya adalah 2 tambah 1 alias 3. Maka kita tinggal jumlahkan digit-digitnya, yang mana yang kelipatan 3. Selesai, bisa pakai itu. Tapi yang buat soal bagus. Karena apa, yang A, 4 tambah 0 tambah 6 tambah 0 menghasilkan berapa? 10. 1 tambah 0, 1. Maka A langsung bukan jawaban, karena bukan kelipatan 3. Nah, dah, yang D juga sama. Yang D, 1 tambah 8 tambah 2 tambah 0 menghasilkan berapa itu? 8 tambah 2, 10, 11. Tambah lagi 1, 2. Bukan kelipatan 3, D bukan jawaban. Tapi ada 2 soal yang dibuat sangat cerdas. Yang 1 tambah 2 tambah 1 tambah 8 tambah 0 yang hasilnya berapa tuh nak? 12 ditambah digitnya 3. Maka jawaban B. Tapi C juga mungkin. Kenapa? Karena 1 tambah 7 tambah 4 tambah 0 digitnya itu berapa? 7 tambah 1, 8. 8 tambah 4 juga sama. Nah, sehingga ada 2 kunci jawaban yang mungkin, B dan C. Jadi soalnya bagus ya, yang buat ini bagus. Jadi antara 2 kalau nggak B, C. Karena tidak bisa menggunakan trik, kita gunakanlah cara normal. Yang panjangnya sudah pasti kepala siapa tadi yang katanya berasap. Nah, yuk kita coba cara normal. Jadi nanti jika di soal yang ujungnya beda, bisa digunakan trik ini, itu aja dulu ya. Atau misalnya memang nggak sanggup cara normal, tinggal tebak 2 buah ini yang mana yang paling mendekati. Betul juga, karena isian singkat atau pilihan ganda tidak ditanya cara. Itulah kenapa kebanyakan anak matematika yang lolos 80% beruntung tebak-tebak berhadiah. Berapa nilai tertinggi saat ini yang Pak Mulya tahu? Peserta nilainya tertinggi untuk IPA 78, untuk matematika nilainya 96. Tapi Pak Mulya nggak kasih tahu siapakah dia. Deng deng deng. Nah, jadi bisa bandingin dengan nilai kalian, nak. Dan rata-rata kebanyakan nilai 35, 15 nih nilainya ya. Pesaing kalian ada yang nilainya 1 orang ya. Tahun lalu itu dia nilainya 96. Yang kebetulan 96 ini dia udah tamat, nggak ikut tahun ini. Jadi prediksi tertinggi itu berkisar antara 35-an nilai. Oke, kita lanjut. Ada yang nilainya di atas 35? Silahkan kalau ada ketik namanya biar langsung kami hubungin. Kalau Radit nilainya 78. Kalau Radit ya.
96 itu Arif. Oke, kita bahas. Apa ini dibilang, dikatakan di soal. Nah, jadi kita petakan dulu nih, nak ya. Di soal ini kita petakan dulu. MI Mukarram akan melakukan kegiatan haji untuk semua kelas 1 sampai 6. Jadi ada kelas 1, ada kelas 2, ada kelas 3, ada kelas 4, ada kelas 5, dan ada kelas 6. Nah, di sini dikatakan siswa yang berada di atas kelas 2, di atas kelas 2, ya, sebanyak 60% siswa berada di atas kelas 2. Berarti, apa tuh maksud kata-katanya? Sebentar ya, sebanyak 60 siswa berada di atas kelas 2, 60% siswa berada di bawah kelas 4. Oke. Ada 60% di bawah kelas 4. Berarti ini di bawah kelas 4, kelas 1, 2, 3 itu ada 60%. Nah, ya kan dikatakan ada 60% di bawah kelas 4, berarti 1, 2, 3, dan ada 20 berapa? Ini 60. Dan 10% siswa berada di atas kelas 5. Berarti ada 10% yang berada di atas kelas 5, berarti itu kelas 6. Nah, ini ya. Jadi ini dia. Oke, udah bisa dibayangin. Jumlah persen kan 100. Waalaikumsalam. Nah, berarti kelas 4 dan 5 sisanya berapa persen? Ya, 30 nak ya. Dah selesai. Jadi, di sini ada petunjuk. Apa petunjuknya? Nih, dia. Pak Mulya ubahlah warna merah. Ya. Petunjuknya, jika jumlah siswa 4 dan 5 adalah 174 orang. Berarti 4 dan 5 itu yang nilai 30%. Kita gunakan perbandingan senilai. 30% itu jumlahnya 174. Nah, dah ini terlalu kreatif gambar-gambar. Suntuk kali nak ya. Mohon bersabar, sebentar lagi kita selesai. Dah, yang ditanya kan total. Total tuh berapa persen? 100%. Nah, waalaikumsalam. Dah lanjut. Yang ditanya adalah berapa nih? 100% tuh kita cari X dulu nih. Nah, totalnya. Maka ini perbandingan senilai, nak. Kita boleh nih coret. Ini kan perbandingan senilai. Nah, boleh nih. Persen dicoret, nolnya 1 dicoret. Dah, tinggal 3/10 kali silang ya. Berarti apa dikali silang? Nah, kok hilang? Ayo nih, ada yang nyoret-nyoret buat hilang ya. Kamu harus pakai coretan lain lah. Memang terlalu kreatif. Hilang coretan kita nih. Ayo nak, jangan menjadi pengganggu di, kan hilang lagi. Oke, kartu kuning ya. Nanti kalau sekali lagi Pak Mulia kick nih. Nanti paling tinggal bilang di kick sama Pak Mulia. Alhamdulillah nggak belajar. Paling gitu ya kan. Maka Pak Mulia nggak mau kick. Oke, kita ulang. Nah, jadi coret yang sama, persennya dicoret, nolnya dicoret, kali silang 3 kali M sama dengan 3M. Lalu 174 kali 10, 1740. Maka didapatlah nilai M-nya 1740 bagi 3. Berapa nak? 580 total yang ikut manasik haji. Nah, karena tadi jumlah batunya ada 21, batu kerikilnya per orangnya 21, berarti tinggal kali 21. Maka jawabannya adalah 12.180. Jadi jawabannya bebek. B. Ya. Oke, silahkan dicatat dulu.
Oke, sudah? Sudah. Rata-rata soal kebanyakan geometri. Mari kita coba soal geometri yang lain ya. Ada yang sudah merasa kebosanan? Sama, Pak Mulya juga bosan. Nah, Messi pendek. Siapa lagi bilang Messi pendek? Macam dia tinggi sekali. Padahal dia sama Messi tinggi Messi. Iya kan? Betul nggak? Oke, kita coba geometri yang agak rendah sedikit karena air-air udah makin ya. Kita masih ada setengah jam lagi. Kalau sudah azan mungkin bisa dipercepat. Jadi kalau nanti ada kedengaran azan boleh bilang. Messi sama Ronaldo. Oh, sama Ronaldo. Bilang lah. Pak Mulya kira Messi sama Jaki tadi atau Messi sama siapa gitu ya. Oke. Ya. Dah nih. Nggak boleh ngejek-ngejek fisik orang. Nah, fisik kita kadang belum tentu lebih baik sama dia ya nggak? Pak Mulya pendek aja biasa-biasa aja. Karena Pak Mulya nggak main bola ya nggak? Oke, geometri. Kita coba soal yang paling mudah. Ya, oke, kita coba soal-soal yang modal-modal nomor 21. Apakah sudah pernah jawab nomor 21? Nah, geometri. Memahami eksplorasi kata. Karena kebanyakan dari anak-anak sekalian tidak ngerti apa yang diceritakan. Nomor 21. Sebuah wadah berbentuk silinder dan berisi air seperlimanya. Jika ditambah 6 liter, ternyata wadah tersebut terisi setengahnya. Berapa liter kapasitas wadah tersebut? Nah, model-model eksplorasi seperti ini nanti banyak ya. Pak, idola Bapak siapa? Idola Bapak kalau pemain bola saat ini idola Bapak adalah deng 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 Messi. Oke, coba jawab dulu nomor 27. Wis, mantap Jaki, idolanya Nabi Muhammad. Pak mulai jadi tergerak. Oke, kalau udah bingung, kita bahas ya, kita bahas. Banyak kali soal geometri, soal provinsi. Nah ya, idola saya bapak saya. Ah, itu lebih mantap lagi, punya idolanya bapak sendiri ya. Udah bisa dapat? Ada yang udah dapat? Kayaknya sudah lelah sekali ya. Mohon bersabar, setengah jam lagi selesai. Bahas, oke kita bahas. Nomor 21. Sebuah wadah berbentuk silinder. Pak, nanti berapa soal? Tahun lalu cuman 25 soal. Sama kayak soal ini. Ini dia nih. Ya, soal ini berapa soal? Tahun lalu inilah dia. Kalau kita cek berapa soal. Ini dia. 25 soal. Nah ya. Jadi kalau untuk matematika, 20 soal pilihan ganda dengan bobot jika itu benar plus 4, jika salah min 1, jika kosong 0. Esai berjumlah 5 soal. Salah isian singkat maksud Pak Mulya ya. Ya, isian singkat tapi jika salah, jika benar plus 5, nah, jika salah tidak ada pengurangan nilai. Gitu ya. Untuk anak IPA soalnya 40. Lebih banyak gitu ya. Oke, lanjut ke soal tadi. Jadi soalnya itu adalah jumlahnya 40 25. 20 pilihan ganda dan 5 isian singkat. Gitu nah ya. Waktunya berapa? 2 jam. Kita lanjut ke soal ini.
Nah, ini udah suntuk sekali, sama Pak Mulya juga suntuk. Nah, sama kita sama-sama suntuk. Tapi mohon bersabar ya, kalau bahasa kerennya demi demi kalian bisa juara. Oke, lanjut. Sebuah wadah berbentuk silinder. Apa itu silinder? Tabung, nak. Nah, sebuah wadah berbentuk silinder, ini, ya. Nah, berisi seperlimanya. Kita ubahlah nih, air berisi seperlimanya. Katakanlah seperlima itu segini ya. Berisi seperlimanya. Nah, udah bisa dibayangin. Ditambah bintang-bintang pula di situ. Dah, Haikal dihapus, Haikal, Haikal, Jaki hapus. Gak malu kalian sama tetangga di sebelah sana, Jaki, Afkar. Masa Pak Mulya lagi yang hapus? Oke, ini Pak Mulya kick nanti ya. M. Khalifah. Dah, lanjut. Terlalu kreatif. Ya. Oke, Fakih. Mantap, Fakih. Fakih juga yang baik ya. Sebuah wadah berbentuk silinder yang berisi seperlimanya. Nah, ini diisi seperlima. Dari siapa? Bahasanya ini, nah. Artinya seperlima dari volume total. Iya, kita kasih kartu kuning ya kan. Dah. Jika ditambah dengan 6 liter, berarti kita tambah nih. 6 liter. Rehan, hapus Rehan. Jika ditambah dengan 6 liter, 6 liter. Ya, ternyata wadah tersebut terisi setengahnya. Setengahnya itu artinya setengah dari volumenya. Dah. Nah, inilah dia yang disebut dengan eksplorasi soal. Kita mengubah ceritanya itu tadi ke bentuk hitung-hitungan, ya. Dah, yang ditanya apa, nak? Berapa liter kapasitas? Kapasitas itu adalah volume, berarti V ini yang kita cari. Maka tanpa perlu panjang lebar lagi, kita pindahkan V yang ini ke sana, maka jadinya apa? 6 liter itu setara dengan setengah volume dikurang seperlima volume. Samakan penyebutnya, yuk berapa nih, nak? Berapa penyebutnya? Kita gunakan 10 boleh? 10. 10 bagi 2, 5 kali 1, 5. 10 bagi 5, 2. 2 kali 1, 2. Ya, jangan lupa volumenya. Maka didapat 10 pindah ke sana, berarti 6 kali 10, 60 sama dengan 5 kurang 2, 3V. Maka didapatlah V adalah berapa, nak? 60 bagi 3. Maka berapa 60 bagi 3? Iya, 20 liter. Ya. Nah, itu cara normalnya. Cara cepatnya bagaimana? Cara cepatnya kita bisa menggunakan TPOC. Tapi soal ini lagi-lagi udah bagus. Yang mana yang bagusnya nih dia? Jadi kita bisa ngelihat angka si pembuat soal, angkanya itu seder, yaitu bilangan bulat sederhana. Kita langsung coba. Nah, bilangan gandanya mana yang habis dibagi 5? Ternyata yang habis dibagi 5 itu cuman B dan E. Lalu coba dibagi 2. Mana yang habis dibagi 2? Hanya E. Maka jawabannya E. Nah, gitu ya. Jadi bisa seperti itu. Kalau nanti kira-kira eh, pusing di tengah jalan. Bagus soalnya, matanya 2, Rehan. Iya, Rehan. Bagus sekali, Rehan. Luar biasa, Rehan. Rehan. Gimana Sabang, Rehan? Aman? Udah ada ini Putra Duyung di sana. Oke, silakan dicatat. Kita akan lanjut lagi ke soal yang lain. Kalau sudah azan kita berhenti ya. Walaupun dipercepat sedikit nggak apa-apa. Di sana azannya jam berapa? Ayo di sini. Kalau sudah azan mungkin kita berhenti, nggak apa-apa, cepat sedikit. Pasti anak-anak makin senang. Udah dicatat? Kalau udah katakan sudah, kita lanjut ke soal lain. Sudah azan Pak? Yang betul. Di sini sudah? Sudah.
Di sini 12,56. Di mana? Di Sabang. Woi, Sabang. Berarti kita ikuti Sabang nih. Iya, Pak. Ikut Fakih kita ya. Selesai kita aja 12,45 Fakih. Disebut salah bentar lagi. Oke, kita sepakat 12,30 ya. Ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada kita lanjut ke soal geometri lagi. Kita coba soal geometri nih. Nah, ini nomor 26. Boleh 12,35 pun boleh. 12,50 Pak Mulya pun boleh. Oke, silakan nomor 26 Nak, dicoba dulu. Coba lah. Masa di akhir-akhir gini sudah lemas ya kan? Sudah nggak sanggup lagi. Pesaing kalian Nak belajarnya tuh 8 sampai 10 jam loh Nak. Terutama yang MTS dan MA Fatih ya. Itu belajarnya mereka segitu. Tapi belajar mereka dengan suasana hati senang. Bukan dengan suasana hati kepala berasap. Siapa aja yang di sini kepalanya sudah berasap? Tunjuk tangan. Oke, Rehan sudah berasap. Siapa lagi? Min 17 juga sudah berasap. Min 6, kepala saya sudah berasap juga. Siapa lagi? Nah, bersabarlah, nak. Setelah badai pasti datang badai lagi. Oke, siapa lagi nih? Banyak yang sudah berasap ternyata ya. Satu soal lagi habis itu kita selesai. Maka cepat-cepatlah jawab. Nomor 26 nih terakhir ya. Ada yang belum? Mantap. Ada yang belum? Kalau belum kita lanjut lagi. Siapa aja yang belum? Oke. Apa itu FFFF CCC? Pak Mulia nggak tahu itu makian ya kan? Oh, Miss Modern gosong telaga itu emang namanya gitu ya? Banyak yang belum belum berasapnya nih. Berarti bisa lah kita sampai 12,45. Kan di Sabang tuh kan dekat laut. Ya kalau berasap nyemplung lah bentar balik lagi. Oke, bisa nomor 26. Ada yang sangat berasap. M Haikal, min 10. Min 10 deket tuh, tetanggaan kita nak. Pak Mulia rumahnya dekat min 10. Kalau dari Fakih, jauh dari laut. Bahas, oke kita bahas ya. Aduh, nyangkut. Jadi ini sebenarnya seneng nggak sih ikut pembinaan atau terpaksa? Kebanyakan dari gayanya terpaksa nih ya. Enggak kan? Senang dengan hati yang tulus. Ya. Oke, kita bahas. Pak Raihan memiliki sebidang tanah berbentuk persegi panjang. Oke, kita buat persegi panjangnya. Oke, mana nih persegi panjang? Pak Rehan memiliki sebidang tanah berbentuk persegi panjang. Oke, ini dia. Lalu, perbandingan lebar dan panjangnya, ini lebar, ini panjang. Nah ya, perbandingan panjang dan lebarnya itu 4 satuan. Kita bilanglah 4x. Sedangkan lebarnya itu adalah 5. Udah mulai lagi nih. Membantu coretan-coretannya. Oke, langsung dihapus ya, bagus-bagus. Nah, lebarnya 5x, panjangnya 4x. Pak, ini nggak ada x-nya. Kenapa Bapak tambahi x-nya? Nah, jadi perbandingan kakunya itu selalu adalah angka terkecil. Jadi sebenarnya x itu faktor pengkalinya, nah, gitu ya. Lanjut.
Diketahui keliling tanah Pak Rehan itu 126. Berarti kelilingnya diketahui adalah 126. Jika seperempat dari luas tanah tersebut ingin dibangun taman bermain, maka luas taman tersebut berapa? Nah, jadi petunjuknya di sini. Nah, apa itu keliling? Keliling adalah, berarti kalau panjang ini 4x, di sini 4x, betul? Di sini 5x. Maka keliling itu tambah nih semua. 4 tambah 5 tambah 4 tambah 5. Berapa, nak? 4 tambah 5, 9. Tambah 4 tambah 5 berapa? Ayo. 18, betul? Berarti 4x tambah 5x tambah 4x tambah 5x sama dengan 126. Maka didapat berapa? 4 tambah 5 tambah 4 tambah 5, 18x sama dengan 126. Kita cari faktor pengkalinya, berarti 126 bagi 18. Ayo, berapa 126 bagi 18? Berapa, nak? Iya, pinter. 7. Ya, berarti faktor pengkalinya 7. Ya, faktor pengkalinya 7. Nah, di soal apa udah selesai belum? Jika seperempat dari luas tanah tersebut, berarti seperempat dikali luas tanah tadi, nak. Luas akan digunakan untuk taman bermain, maka luas tanah tersebut adalah berapa? Oke, kita tinggal cari apa rumus luas? Seperempat kali panjang kali tinggi. Karena tadi kita pakai X, ini nggak usah X lah, nanti membuat jadi salah pemahaman. Pakai titik saja. Titik ini artinya kali ya. Nah ya, sehingga didapat berapa nih? Seperempat. P-nya tadi berapa? P-nya tadi itu 4 kali X, 4 kali 7. T-nya berapa? Tingginya, kok tinggi 4 kali lebar. Lebarnya, panjangnya berapa tadi? Kebalik Pak Mulya ya. Boleh lah, mau terbalik juga nggak apa-apa sih. Sama hasilnya ya. Berarti berapa? 5 kali 7. Berapa nih, nak? Yuk kita kalikan. Ini boleh dicoret? Bisa ya. Boleh coret-coret terus. Berarti didapat 7 kali 5 kali 7. Jawabannya 245. Oke, selesai. Jawabannya D. Ya, gampang kan? Nah, oke, ada pertanyaan lagi? Ada? Takut nih bertanya. Takut makin lama waktu ya. Masih sanggup? Kalau masih sanggup kita lanjut 15 menit lagi. Ya, memang gitu, nak. Soal ada yang gampang, ada yang susah. Tapi banyak yang susah. Oke, satu soal lagi. Permintaan dari Min belum pernah ada. Ya, ada. Satu soal lagi sanggup. Soal refreshing. Nggak ada lagi Pak Mulia soal refreshing, nak. Yang lain ada? Soal refreshing. Oke, satu soal lagi ya, sanggup? Nomor 22, terakhir. Oke, nomor 22. Sebuah kubus yang panjang rusuknya 10 cm dibelah-belah menjadi 8 kubus kecil yang sama besarnya. Berapakah panjang rusuk-rusuk ke 8 kubus kecil tersebut? Ini terakhir, nah. Yuk, begitu selesai ini langsung pulang. Terakhir, ayo. Yang cepat jawab. Tadi janjinya 12.30. Di jam 4 mulai masih jam 12.22. Oke, satu lagi ya, ayo. Mohon bersabar. Jam kalian sudah mana? Satu lagi, bisa nih.
Terakhir nih, nah, terakhir. Iya, jam laptop Pak Mulai masih jam 12.22. Maklum lah, jam laptop Pak Mulai agak ngawur sedikit ya. Oke, kita bahas ya. Nggak ada yang ketik bahas nih. Oke, kerjain dulu. Rusak? Enggak, masih bagus nih. Masih bisa ngajar Zoom. Ayo, apa jawabannya? Bisa? B, Pak. Bahas, oke. Kita bahas ya. Masih jam 12.23, baru bertambah 1 menit. Sebuah kubus panjang rusuknya 10. Yuk, ini habis nih. Siap nggak siap pulang. Ya, ada kubus nih, nah, kubus ini. M Kalifat hapus, nak. Sebuah kubus panjang rusuknya 8. 10. Nih, panjang rusuknya, nak, 10. 10. Dah, lalu diapain? Dibelah-belah menjadi 8. Kira-kira kok dibelah jadi 8, nak, itu belahannya mau berapa? Iya, iya, pinter. Oke, silakan mau tanya, ketik terus. Jadi kalau dibelah 8, berarti di sini dibelah 1. Menjadi 8 kubus kan? 8 kubus. Berarti kalau 8 kubus, di tengah belahnya ya. Kalau di sini, nah, di sini, di sini, di sini. Tambah lagi di sini. Nah, di sini. Bisa bayangin? Jadi ini dibawa kemari 1, ya kan? Dibawa. Nah, yang atasnya ada 4. Nah, ada 4, yang bawahnya 48. Nah, betul. Jadi belahannya kayak gitu. Bisa? Ya, anggap aja gitu. Ada yang nanya, Pak, mau nanya, tolong Pak, IPA berapa soal isian Pak? Kawan IPA saya nanya. Sama, nak, 5 juga IPA, nak. Ya, udah, yuk lanjut. Jadi kubus tadi dibelah-belah sehingga menghasilkan 8 kubus kecil. Kita bawa kubus kecilnya ke sini. Nah, kubus kecilnya udah kita bawa. Ya, bisa dibayangin? Bisa. Jadi kalau tadi belahnya di tengah sama besar, tadi panjangnya 10. Nah, ketika dibelah tinggal 5. Dah, total rusuk ada berapa? Panjang rusuknya. Kita hitung yuk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Berarti 12 kali 5. Ada berapa, nak? 60. Karena ada 8 tadi, ya berarti dikali 8. Berapa, nak? 480. D, selesai. Mari kita pulang. Bahagia sekali, ya kan? Oke. Oke, sudah selesai pertemuan kita hari udah pada menjerit-jerit nih, ya kan? Nah, wah, kita jumpa lagi besok di sesi terakhir kita. Sesi terakhir sama Pak Mulyana. Jumat Sabtu masih masuk sama bahasa Arab dan bahasa Inggris. Oke, semoga bermanfaat. Jika ada kata-kata Pak Mulya yang salah, tidak apa-apa. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.